Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Sifatu Rabbil Alamin fi Al-Kitab Al-Hakim wa Sunnati Nabi Al-Amin, ya, karya Syekh Mahir Muqaddam hafizahullahu taala. Pada kesempatan malam ini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat sempurna Allah Subhanahu wa taala di halaman 57, ya. Ya. Di situ disebutkan, tapi ini nanti perlu diberi catatan, ya. Sifatul kamal al-ibham wal khinsir al-jalilah. Sifat sempurna yang agung yaitu al-ibham wal khinsir. Al-ibham itu jempol, al-khinsir itu jari kelingking. Kalau baca judulnya apa kira-kira kesimpulan antum? Kalau baca judulnya saja, Allah memiliki jari. Jari apa? Jempol dan kelingking. Oke, baik. Itu kesimpulan, ya, yang maksudnya kalau kita baca dari judul ini, karena pada bab sebenarnya kan begitu, ya. Misalnya ada yad, anamil. Nah, ini menunjukkan sifat sempurna Allah Ta'ala. Begitu juga, betul seperti yang tadi Mas Anin sampaikan. Tapi ini nanti perlu dipahami bersama-sama, ya. Penjelasan sifat khobariyah bagi Allah Ta'ala bahwa Allah memiliki al-ibham wal khinsir itu enggak ada dalilnya. Nah, ini perlu kami sampaikan, ya. Kami sudah telusuri, itu enggak ada. Jadi nggak ada dalil satupun dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa Allah itu, ya, memiliki ibham, jempol atau al-khinsir. Walaupun dalil yang disebutkan di sini dari sunnah itu memang hadisnya ini. Nah, wallahu alam apakah Syekh Mahir Muqaddam khilaf atau bagaimana, wallahu alam, ya. Yang jelas kami telusuri apakah ada gitu ad-dalil minal Qur'an wa sunnah anna as-sifah al-khabariyah lillahi ta'ala yakni al-ibham wal khinsir. Nah, mari kita perhatikan dasarnya. Beliau mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a, ya, qaulahu ta'ala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Ta'ala dari surah Al-A'raf ayat 143. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Nah, ini ketika, ya, tajalla, Allah menampakkan diri, ya, Rabbuhu, Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, lil jabal, kepada gunung, ya, kepada apa? Gunung, ja'alahu dakka, penampakan Allah itu menjadikan gunung tersebut goncang.
dakka. Wa kharra Musa, lalu Musa terjatuh sa'iqa, pingsan. Gitu. Nah, ini adalah lanjutan dari kalimat sebelumnya. Kan Allah mengatakan, qala, Allah Ta'ala berfirman, lan tarani, kamu tidak akan pernah melihat aku, kata Allah kepada Musa. Walakin inzur ilal jabal, tetapi lihatlah gunung, kata Allah. Fa in istaqarra makanahu, jika gunung itu tetap ada pada tempatnya, fasaufa tarani, maka engkau pasti bisa melihat aku, kata Allah kepada Musa. Tapi falamma tajalla rabbuh lil jabal, ketika tadi Allah menampakkan Rabbnya, Allah maksudnya menampakkan ke gunung, maka gunung itu ja'alahu dakka, goncang, dia enggak kokoh, goncang itu gunung. Maka waktu itu wa kharra Musa kharra itu terjatuh, tersungkur, sa'iqa, pingsan. Nah, ini Bapak-bapak dan jamaah sekalian, a'azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Ini ayat yang dibaca oleh siapa? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala hakadha. Nah, ini perhatikan. Rasul lalu mengatakan seperti ini. Nah, di dalam tanda kurung ini perkataan Nabi atau perkataan Anas. Coba perhatikan, qala hakadha. Nah, dalam tanda kurung itu keterangan. Wa doa ibhamahu, meletakkan jempolnya ala qaribin min tarfi an milatih, dekat dengan ujung jarinya. Nah, ujung jari. Jadi ujung jari di sini tidak disebutkan apakah as-sababah atau al-wusta atau al-binsor atau al-khinsor. Kan jari ini 5 ya. Ini namanya al-ibham, yang ini namanya as-sababah atau as-sabahah, telunjuk. Yang tengah namanya al-wusta, jari manis namanya al-binsoru, jari kelingking namanya al-khinsoru. Coba perhatikan. Kata ibham ada ya. Wa doa ibhamahu ada ya. Nah, ala qaribin min tarfi an milati, dekat dengan ujung jarinya. Nah, Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, ya, mungkin dari sini disimpulkan al-khinsor. Karena di hadis ini tidak, kecuali nanti di bawah ada riwayat yang lain ya. Nanti ada di bawah, tapi di sini di yang pertama ini, jadi meletakkan jempol, katakan kalau kita gabung dengan hadis yang di bawah, ala qaribin min tarfi an milatih, dekat dengan ujung jari kelingkingnya. Kita kalau mau mengumpamakan sedikit biasanya gimana? Kita mau menggambarkan sedikit biasanya isyaratnya gimana? Gini kan? Nah gini. Nah gini seperti ini. Ah, kecil kan? Kecil. Nah itu. Nah ini. Jadi yang melakukan ini siapa? Rasulullah SAW. Menjelaskan kepada Anas atau kepada para sahabat yang waktu itu direkam oleh Anas. Jadi waktu Rasul menjelaskan tajalla rabbuhu, falamma tajalla rabbuh, itu seperti ini. Allah menampakkan segini, sedikit lil jabal, kepada gunung. Nah, fasakhal jabal, lalu gunung itu ambles. Ya, ambles, wa kharra Musa sa'iqa. Rasul sambil seperti ini. Falamma tajalla rabbuh lil jabal, nah ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Nah, lalu dalam lafaz yang lain, wa amsaka bi tarafi ibhamihi ala an milati isba'ihil yumna. Rasul memegang dengan ujung jari
jempolnya, ibu jarinya ya memegang ke apa? Ke ujung jari yang sebelah kanan. Nah, ujung jari yang maksud apa? Yaitu ada di riwayat yang lain, akhraja torfa khinsori, kelingking. Jadi seperti ini. Lalu bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Hadis ini jalur riwayatnya ada beberapa. Kalau di sini yang dikutip dari jalur ya Anas bin Malik punya murid namanya Sabit Al-Bannani. Kan di sini ada kata Sabit ya. Sabit itu kibarut tabi'in. Nah, Hamid, ada kata Hamid enggak situ? Hamid ada ya? Wa qala Hamid. Nah, Hamid juga adalah min kibarit tabi'in. Apa yang dimaksud kibar at-tabi'in? Kan ada sigorut tabi'in, ada kibarut tabi'in. Ada yang tahu maksudnya? Berarti kalau kibarut tabi'in adalah orang yang ketemu dengan sahabat ya. Pada usia mereka sudah sepuh, udah dewasa. Gitu. Itu namanya kibarut tabi'in atau sudah balik. Apalagi kalau sudah dewasa ya, udah usianya udah 40 tahun ke atas. Itu maka namanya kibarut tabi'in. Nah, kalau sigorut tabi'in berarti adalah orang yang ketemu sahabat ketika usianya masih kecil. Maka disebut sigorut tabi'in. Nah, Hamid sama Sabit ini sama-sama min kibarit tabi'in. Dari ya golongan tabi'in senior yang memang ketemu dengan para sahabat Nabi SAW. Tapi yang dengar langsung Sabit gitu. Hamid itu dengarnya dari Sabit. Maka Hamid berkata kepada Sabit, qala Hamid li Sabit taqulu hakaza fawakazahu. Kamu katakan seperti ini? Maksudnya tadi kan mempraktekkan. Jadi falamma tajalla rabbuhu lil jabal itu seperti ini. Hamid dalam tanda kutip protes sama Sabit. Ya. Kamu ucapkan begini. Nah, lalu fawakazahu. Sabit memukul Hamid. Lalu berkatakan, yaqulu Rasulullah SAW wa yaquluhu Anas. Rasul mengatakan begini, Anas mengatakan begini, fa'aktumuhu ana. Apakah saya akan tutupi ini? Itu kata Sabit. Membantah siapa? Hamid. Nah, Hamid ini kan masa sih bahasa kitanya, masa sih diibaratkan seperti ini kan gitu. Jadi gelisah gitu Hamid, tapi dipukul oleh Sabit. Nah, ini. Jadi ini sama-sama dari golongan tabi'in ya. Sabit Al-Bannani. Ya. Sabit bin Aslam Al-Bannani. Lalu dalam riwayat yang lain, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, akhraja torfa annan ini. Bahwasanya Nabi SAW qol itu di sini maksudnya melakukan ya, bukan mengatakan. Sama seperti atas itu, qala hakaza, itu maksudnya melakukan. Akhraja torfa khinsirih. Nah, jadi Rasul melakukan apa? Mengeluarkan ujung jari kelingking. Faqala lahu Hamid at-Tawil. Hamid lakobnya Tawil, mungkin orangnya tinggi ya. Jadi dilakobi at-Tawil. Kalau gemuk kan As-Samin gitu ya. Nah, ini at-Tawil, Hamid at-Tawil. Itu lakobnya. Ma turidu ila hadza ya Aba Muhammad. Ini dalam tanda kutip protes Hamid kepada Sabit yang kunyahnya Sabit itu Abu Muhammad. Ma turidu ila hadza ya Aba Muhammad. Apa yang kau inginkan dengan ini wahai Abu Muhammad? Fadaraba sadrahu darbatan shadidah. Dipukul itu keras.
Si Hamid dipukul sama Sabit, pukul keras, dorbah sadida. Waqal, lalu Sabit berkata, "Man anta ya Hamid? Wa ma anta ya Hamid?" Kamu ini siapa wahai Hamid? Apa kamu ini wahai Hamid? Gitu. Padahal yukhbiru bihi Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini dikabarkan oleh Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqulu wa ma turidu ila hadza. Lalu kau ucapkan, apa yang kamu inginkan dengan ini? Artinya kamu menolak gitu. Padahal Anas, Rasul sendiri mengatakan seperti ini. Nah, itu dalam hadis ya yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Al-Asim dalam kitab As-Sunnah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Tirmidzi. Juga oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, dan Imam Al-Hakim mengatakan hadisun sahih ala syarti Muslim di catatan kaki ya. Hadis sahih berdasarkan syarat Muslim, wa sahhaha isnadahu Ad-Diya Al-Maqdisi fi Al-Mukhtarah. Jadi Ad-Diya Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mukhtarah juga mengatakan hadis ini sanadnya sahih. Nah, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Sudah dengar hadisnya ya? Kita tadi baca bersama-sama. Disebut nggak kata al-ibham? Sebut atau tidak? Disebut nggak kata al-khinsar? Disebut. Tapi maksudnya apa? Ibhamnya siapa? Khinsarnya siapa? Rasulullah SAW. Nah gitu. Rasulullah SAW. Bukan dinisbatkan kepada Allah. Nah disinilah tadi kenapa saya di awal bertanya dari judul. Memang ada kesan Syekh Mahir Muqaddam ya dalam judulnya menyebutkan sifat al-kamal dalam tanda kurung tadi kan, al-ibham wal khinsir al-jalilah. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya itu dinisbatkan kepada Allah. Padahal kalau kita baca langsung hadisnya bukan. Wallahu alam. Nah, di sini apakah Syekh Mahir Muqaddam sedang ada peristiwa apa begitu ya? Beliau tidak memberikan catatan khusus. Ada kesan seakan-akan jempol sama jari kelingking itu milik Allah, dinisbatkan kepada Allah. Tapi bukan. Bukan. Jadi jempol dan jari kelingking disebutkan di dalam hadis ini adalah apa? Rasul menggambarkan gitu. Mengilustrasikan di hadapan para sahabat ketika Allah tajalla muncul ya, yang membuat gunung itu goyang ambles, itu seperti ini gitu, seperti ini. Artinya sedikit, sangat sedikit itu udah membuat gunung goncang lalu ambles. Itu. Nah, jadi ini bukan dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya kami penasaran akhirnya. Oh, iki piye? Nah, saya baca hadisnya kok begini, kenapa judulnya begini kan itu. Saya coba cari, saya telusuri. Ternyata tidak ada satupun dalil Al-Quran, sunnah Nabi yang sahih yang menunjukkan bahwa ada sifat khobariyah bagi Allah, yaitu ada ibu jari dan jari kelingking. Berarti bukan itu. Nah, kalau begini berarti judulnya sudah pas apa belum? Kurang pas. Bisa nggak kita mengkritik? Bisa. Kalau kita udah baca-baca kan, oh ini berarti ada persoalan di sini ya, perlu digarisbawahi. Karena ini bahaya gitu, kalau kita terima begitu saja, ya kan? Wah Allah punya ini loh, jempol, Allah punya kelingking. Mana dasarnya antum? Ada di kitab sifat Rabbil Alamin kan? Karena gara-gara baca judul toh kan, baca judulnya toh kan. Ternyata yang dimaksud dalam hadis ini itu bukan dinisbatkan ke Allah. Tapi memang kalau kita baca judulnya tuh ada kesan seperti itu. Sebabnya kan ngikutin bab-bab sebelumnya kan, gitu. Nah ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah lalu beliau menjelaskan, Syekh Mahir Muqaddam mengatakan, taqaddama fil ahaditsis sabiqah fi isbati sifatil kamal, telah berlalu dalam hadis-hadis yang lalu ya, dalam penetapan sifat sempurna bagi Allah. Nah, di sini beliau menegaskan lagi sifat al-kamal al-ibham wal khinsir.
Iya kan? Nah, berarti sampai sini Syekh Mahir Muqaddam beliau masih meyakini bahwa al-ibham wal khinsir itu sifat khobariyah Allah. Gitu. Lalu, nah beliau katakan, wa qad fassaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ayata fi suratil A'raf. Nabi SAW menafsirkan ayat dari surah Al-A'raf tadi, fi tajalla rabbunal azimu lil jabal. Dalam apa? Rasul menafsirkan ayat pada surah Al-A'raf tadi, penampakan Tuhan kita yang agung terhadap gunung, hina masa'ala Musa alaihi salam ru'yata rabbihi subhanah. Ketika Nabi Musa alaihi salam meminta bisa melihat Rabbnya, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Jelas ya? Di sini nampaknya Syekh Mahir Muqaddam masih apa? Kalau yang kami pahami ya, meyakini bahwa al-ibham wal khinsar itu adalah sifat khobariyah Allah gitu. Kan ya namanya manusia kan mungkin saja khilaf ya. Termasuk ulama. Nah, maka ya kita harus tidak boleh tidak boleh wah pasti benar. Enggak, kita perlu membaca secara kritis ya, dengan pengetahuan yang kita miliki, sehingga yang enggak lurus ya diluruskan dan seterusnya. Nah, begitu Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, perkataan wa qaulu ar-rawi, perkataan si perawi, siapa tadi perawinya? Sabit at-Tawil tadi ya, yang didengar oleh Hamid, ya kan? Nah, tadi Sabit al-Bannani didengar oleh Hamid at-Tawil, maaf. Ya, Sabit al-Bannani ini yang mendengar langsung dari Anas bin Malik. Lalu dia cerita kepada Hamid at-Tawil. Nah, itu yang dimaksud qaulur rawi. Amsaka bi tarfi ibhamihi ala tarfi isba'ihi al-yumna fasakhu al-jabal. Perkataan si perawi wa amsaka bi tarfi ibhamihi. Ini yang dimaksud siapa ya? Yang memegang dengan ujung jari jempol ke ujung jari yang kanan. Siapa yang dimaksud? Nah, yang akhirnya membuat gunung itu jadi ambles, tenggelam ya. Itu hikayah. Hikayah itu menceritakan an fi'lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, tentang perbuatan Nabi SAW ba'da tilawatil ayah, setelah beliau membaca ayat isyaratan li bayani qillatit tajalla. Nah, sebenarnya di sini beliau udah clear ya, untuk memberikan isyarat yang menjelaskan ya qillatit tajalla, kemunculan Allah, penampakan Allah itu sangat sedikit, yang membuat gunung itu goncang dan ambles itu. Nah, di sini beliau menerangkan, saya Mahir Muqaddam, atau ma tajalla minhu subhanah illa hadzal qadar al qalil. Nah, kan clear sebenarnya. Tidaklah ya muncul dari Allah Subhanahu wa taala kecuali ya hadza al qadar al qalil. Ya, kadar yang sedikit. Jadi Allah itu munculnya cuman sedikit. Wa hadza yadullu ala annahu ta'ala la yuhatu bihi ilman. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak diliputi oleh ilmu makhluknya, maksudnya. Ilmu kita itu enggak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Wala yusana'an alaih. Dan sanjungan kepada Allah itu tak terbatas. Bal huwa kama asna ala nafsihi subhanah. Bahkan ya, sanjungan Allah itu ya sebagaimana Allah menyanjung dirinya subhanah.
bima yastahiqqu minal kamali wal jalal, dengan sesuatu yang memang Allah berhak ya memiliki kesempurnaan dan keagungan. Nah, lalu wafil isarati bi isba'ihi an-nabi bi isba'ihin nabi sallallahu alaihi wasallam li hadhihi asifah, isyarat Nabi dengan jarinya tadi yang seperti ini, ya yang seperti tadi, apa jari jempol dengan jari kelingking, itu apa? Untuk apa? Tahqiqon wa ta'kidan. Untuk menjelaskan bahwa itu betul-betul terjadi, untuk menguatkan. Fi isbatiha ala al-haqiqati wa laisa min babi at-tasbih wa tamsil. Jadi untuk menguatkan bahwa itu betul-betul terjadi secara hakiki. Jadi Allah itu muncul gitu. Tapi baru sedikit muncul, gunung udah gak kuat. Gunung udah goncang, ambles gunung. Makanya Musa langsung tersungkur, jatuh pingsan. Apalagi Musa, gunung aja gak kuat. Gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi itu bukan berarti apa? Nabi menyerupakan atau menyamakan Allah dengan itu. Allah tuh segini, Bu, enggak gitu. Maksudnya kemunculannya. Nah, di sini sebenarnya Syekh Mahir Muqaddam kan udah oke kan? Beliau menjelaskan seperti itu. Nah, lalu sampai sini, nah maka tadi sebenarnya lebih pas kalau judulnya itu tidak seperti yang tercatat itu ya. Sifat al-kamal, al-ibham, wal khinsir al-jalil. Harusnya tidak seperti itu judulnya. Nah, langsung aja sifat tajalla lillahi rabbil alamin. Sifat kemunculan Allah Rabb walias masalam. Itu lebih pas kalau judulnya seperti itu. Nah, ini. Lalu dikatakan di paragraf terakhir di halaman 58 ya, wanzur ra'akallahu ila mauqifi hadza tabi'i al-jalil as-sadid. Perhatikan, semoga Allah menjaga engkau pada kedudukan tabi'in yang agung ini, yang al-jalil as-sadid ya, yang sangat apa? Fi himayati janibit tauhid, yang sangat menjaga apa? Masalah tauhid. Ini perkara tauhid ini. Apa itu? Fi isbati sifati rabbinal majid. Untuk menetapkan sifat Tuhan kita yang agung ya, al-majid. Alladzi huwa aujabal wajibati ala al-abid. Nah, di mana tauhid itu merupakan kewajiban yang paling wajib bagi seorang hamba. Wa annahu yambagi ayyajzira bil qawli wal fi'li kullaman yakhtaliju fi qalbihi syai'un min zalik. Sesungguhnya seseorang itu seharusnya dia melarang baik dengan ucapan maupun perbuatan setiap orang yang gelisah, tidak terima, ada rasa tidak terima fi qalbihi syai' min zalik, dalam hatinya. Wah, saya nggak terima masa Allah disifatkan seperti ini gitu. Hamid kan nggak terima, seakan nggak terima ketika mendengar riwayat yang disampaikan oleh Sabit Al-Banani tadi. Nah, jadi kalau ada orang dia meragukan, ya, nah sudah seharusnya memang diingatkan gitu. Nah, fi hadzal bab al-azim, dalam bab yang agung ini. Jadi Bapak-bapak dan sekalian, dari apa yang sudah kita bahas ini, siapa yang mengingatkan, siapa yang diingatkan? Yang mengingatkan siapa, yang diingatkan siapa? Sabit mengingatkan Hamid. Kenapa Sabit mengingatkan Hamid? Apa? Siapa yang mengentengkan siapa? Hamid kan semacam nggak terima kan gitu. Nah, ada kegelisahan, ada keraguan, kok seperti itu gitu kan? Ya, artinya
Hamid semacam nggak terima gitu. Kok Allah diginiin gitu loh. Kemunculan kok diginiin. Nah, makanya di situ Sabit marah. Bagaimana marahnya? Pukul dadanya. Pukulannya keras, dorban sadidan. Enggak, ini wallah alam pakai emosi atau tidak, tapi ini peringatan keras gitu. Ini masalah penting. Kok ragu gitu loh? Kok kamu ragu? Padahal Anas saja ngomong begitu, Rasul ngomong begitu, kok kamu ragu? Nah, gitu. Itu yang membuat Sabit Al-Banani marah sama Hamid At-Tawil tadi ya. Nah, itu. Padahal Nabi menceritakan begitu, dan untuk menguat itu betul-betul terjadi. Bukan untuk menyerupakan, bukan pula untuk menyamakan Allah ya. Itu Bapak-bapak dan sekalian. Nah, maka wa qauluhu rahimahullah, ucapan dia dimaksud sini siapa? Sabit Al-Banani ya. Qauluhu hu-nya itu raji ila Sabit Al-Banani rahimahullah. Yaquluhu sallallahu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu ya, wa yaquluhu Anas, dan diucapkan oleh Anas bin Malik, wa aktumuhu, dan apakah aku tutup-tutupi gitu. Fihi, dalam ucapannya ini bayanun ala ta'zimil isnad. Satu itu. Ini untuk apa? Menjelaskan pentingnya tentang sanad. Inilah yang dimaksud, jangan sampai kita menghilangkan sanad. Orang menghilangkan sanad disebut apa? Mudallis. Nah, artinya kita pertama kali dapat ilmu, suatu ilmu itu dari siapa? Kita sampaikan. Saya dapat ilmu dari fulan. Nah, itu. Nah, ini penting masalah seperti ini. Wal asaru fi ahdil akhbar anis sadiqi al-masduq wal ashab. Dan ya, akibat al-asar ya, dari mengambil al-akhbar, akhbar itu khobar, jamak daripada khobar ya, riwayat, anis sadiq, dari orang yang jujur, wal masduq, dari orang yang benar dan dibenarkan. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal ashab, dan dari para sahabat. Khosatan fi hadzal bab, khususnya dalam bab ini, bab sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dalam hadis tadi yang kita sudah bahas, yang kita sudah bacakan, apa sifat Allah yang dijelaskan dalam hadis tadi? Allah tajalla itu. Allah punya sifat menampakkan, tajalla. Itu. Enggak ada keterangan tadi. Enggak ada keterangan cahaya. Tajalla Rabbuh, Allah itu yang menampakkan. Nah, atau kalau bilang cahaya, dalilnya mana? Antum punya dalil? Haram antum ngomong. Iya kan, tanpa dalil. Ya ini kan masalah Allah kan, masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah itu ya, karena nggak ada keterangan cahaya. Makanya dilarang oleh Sabit Al-Banani tadi, Hamid dilarang, lihaja jazarahu bil qaul, dengan melarangnya dengan ucapan pertama kali, man anta ya Hamid. Kalau di sini, lah kamu siapa Mas Anin? Kok berani bilang cahaya? Kira-kira gitu ya. Wa ma anta ya Hamid. Apa kamu ini wahai Hamid? Nah, itu satu, larangan dengan ucapan. Wabil fil, dan larangan dengan perbuatan. Bahwa kazahu, dipukul tadi. Kalau Mas Anin belum dipukul ya baru. Nah, fadaraba sadrahu dorban sadida, dorbatan sadidah. Nah, maka dalam kejadian itu ada akbaru dalalatin, petunjuk besar, ala ahamiyati zikri sifati rabbinal azim, atas pentingnya menyebut sifat
Allah Rabb kita yang agung. Wa tazakuriha, dan mengingatkannya, ya. Wa tahaddusu biha, dan menyampaikannya. Wa adamu kitmaniha, ya, dan tidak boleh menyembunyikannya, hatta amamal ammah, bahkan sampai di depan orang umum. Ya, orang mungkin bingung, nah, seperti ini kan Hamid kan atau Will, makanya agak protes. Itu disampaikan. Nah, itu hatta amama al-ammah. Artinya jangan disembunyikan gitu. Nah, lalu kemudian yang terakhir, Bapak-bapak serta ikhwas sekalian, ya, di paragraf terakhir apa? Innal isyaratal hissiyata fi tahqiqis sifatil aliyati min hadyihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya memberikan isyarat al-hissiyah itu yang indrawi. Indrawi itu berarti sesuatu yang bisa dilihat. Ya, tadi kan begini ya. Ini namanya isyarah al-hissiyah seperti ini. Karena indra kita bisa lihat. Rasul memberikan isyarat al-hissiyah. Untuk apa? Fi tahqiqi sifatil aliyah. Untuk menunjukkan adanya sifat yang tinggi, ya, dari sifat-sifat Allah Ta'ala, merupakan apa? Min hadyihi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah petunjuk Nabi gitu. Jadi kita menjelaskan sifat Allah pakai isyarat hissiyah, itu petunjuk Nabi. Pakai isyarat itu petunjuk Rasulullah SAW. Wa qad fahima dzalika al-ashab. Maka dengan begitu para sahabat jadi paham, oh begitu. Rasul memberikan gambaran. Wa kadzalika a'immatul huda, begitu juga para ulama. Ya. Faqad rawa Abdullah ibnu al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Jadi putranya Imam Ahmad yang bernama Abdullah pernah menceritakan annal Imam Ahmad haddatsahu faqala, bahwa Imam Ahmad pernah bercerita kepada beliau putranya, namanya siapa? Abdullah. Ya. Makanya Imam Ahmad kunyahnya Abu Abdillah, karena putranya ada namanya Abdullah. Nah, apa kata bapaknya? Bapaknya cerita, sana Yahya bin Sa'id telah bercerita kepada kami Yahya bin Sa'id an Abdillahi, nah, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kata Nabi SAW? Innallaha yumsikus samawati ala isbain. Nah, ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala menggenggam 7 lapis langit ala isbain, di atas jari. Jelas ya? Di sini apa sifat Allah nih dalam hadis ini? Apa? Satu menggenggam, yang kedua jari. Ada berapa sifat berarti sini? Ada 2 sifat. Sifat apa aja namanya? Ada yang pertama yumsiku apa? Sifat apa? Fi'liyah. Terus yang kedua sifat apa? Sifat ya khobariyah. Sifat khobariyah. Zatiyah khobariyah ya. Nah, qala abi, bapakku yaitu Imam Ahmad berkata rahimahullah. Ya, jadi Abdullah putra Imam Ahmad cerita. Jadi bapaknya yaitu Al-Imam Ahmad, ya, ja'ala Yahya yusiru bi asabi'ih. Jadi Yahya bin Sa'id, kata Imam Ahmad, ya, memberikan isyarat dengan jari jemarinya. Yusiru bi asabi'ihi. Ketika menyerangkan apa? Bahwasanya Allah menggenggam 7 lapis langit dengan jari. Itu dipraktekin oleh siapa? Ya, kata Imam Ahmad.
Wa arani abi kaifa yusiru bi isbi. Dan bapakku ya memperlihatkan kepadaku bagaimana isyarat dengan jarinya itu. Nah, jadi yadau isbi'an diletakkan satu jari hatta ata'a ala akhiriha. Dengan ini ya gitu. Sampai jari yang terakhir. Itu memberikan apa? Gambaran. Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat ya Abdullah asar dari Allah bin Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, itu. Dan sanadnya sahih. Jadi baik Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi sekali lagi, kalau Allah punya tangan, ada enggak dasarnya? Ada enggak? Ada. Allah punya jari, ada enggak dasarnya? Allah punya ujung jari, ada enggak dasarnya? Ada kemarin. Allah punya ibu jari, ada dasarnya? Tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Lalu terus kalau gitu hadis ini apa yang diceritakan? Menerangkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi yang digambarkan oleh Nabi tentang apanya? Penampakan Allah yang sedikit. Nah, yang sedikit. Itu. Nah, jadi kalau ada dalil yang menjelaskan tentang sifat Allah, kita harus imani gitu. Selama hadisnya sahih atau makbul hadisnya, kita terangkan, kita sampaikan kepada orang-orang. Kalau memang ada jelas dasarnya, ada jelas dalilnya. Nah, ini Bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, yang bisa kita bahas ya pada kesempatan malam ini. Yes, gitu. Jadi antara judul dengan isi kurang pas. Maka tadi sebaiknya judulnya apa harusnya? Jadi sifat al-kamal tajalla Rabbuna subhanahu wa ta'ala al-jalilah gitu. Itu lebih pas. Nah, kadang saya Ibnu Utsaimin mengkritik saya Muhammad bin Abdul Wahhab juga kadang-kadang ketika menjelaskan kitab tauhid. Ini yang lebih pas sebenarnya seperti ini, yang lebih pas seperti ini, tidak demikian dan seterusnya. Itu enggak masalah. Ya, enggak ada masalah. Asal dengan ilmu. Dan bukan untuk menghinakan ya, bukan untuk menghinakan, tapi untuk wallahu alam. Ini kan termasuk relatif kitab baru ini ya, kitab ini. Enggak, sebenarnya kan kayak misalnya kitab Al-Aqidah As-Safariniyah juga ada beberapa kekeliruan kan yang dikritik. Artinya kalau memang ada hal yang perlu diluruskan, tinggal diluruskan aja gitu. Jangan kemudian tinggalkan kan. Jangan kemudian tinggalkan. Justru karena ada banyak kebaikan, dan apabila di dalam kebaikan yang banyak itu kok ada sesuatu yang kurang pas, ya tinggal diluruskan. Itu tugas ya orang belakangan maksudnya. Ya, ahlul ilmi belakangan dia tugasnya adalah meluruskan, menyempurnakan seterusnya. Itu. Baik Bapak-bapak dan sekalian, ini sudah jam 9:30 ya nampaknya. Kita cukupkan dulu, istirahat ya. Silakan kami akhiri ya, nanti kalau ada obrolan bisa sambil makan ya. Mari kami akhiri, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.